Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa taba'u nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail man a'dama maulidi faqad akramani wa man akramani wajabat syafaati yaumal qiyamah. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al mukarramun, para alim, para kiai, ibu-ibu nyai, segenap tokoh masyarakat, baik yang ada di studio maupun yang lagi beraktivitas dimanapun berada, sahabat-sahabat saya, Pak Syaifuddin, Pak Haji Miarso, Pak Haji Kuswaji, Pak Wiradi, Pak Babul, sampai dengan Abah Saman, ada Pak Inul, ada Mas Ikhya Ulumuddin, Pak Haji Harjo, dan ibu-ibu sekalian yang datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Uringin Anom, dan rekan-rekan jamaah sholawat Jabal Nur. Oh, Jabal Nur ya. Jabal Nur yang dari Desa Indro ya. Leker ya. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Tsummalhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, semuanya sehat walafiat, dibangunkan oleh Allah dalam keadaan seger buker. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan sekarang dikumpulkan oleh Allah di taman-taman surganya. Amin. Mudah-mudahan melalui silaturahim, melalui zikir bareng, melalui ngaji bareng, lebih-lebih sholawatan bareng akan membuat kita sekalian sehat walafiat, panjang umur, dan hajat-hajat kita di berbagai macam bentuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mari bersama-sama kita doain segenap orang tua kita yang telah kembali menghadap ke hadirat Allah. Mudah-mudahan berkah hadir kita sekalian di majelis taklim ini, beliau semakin dimuliakan oleh Allah. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baitihi, wa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, wa ila malaikatikal muqarrabin khulafa'ir rasyidin syuhada'i sholihin auliya'i sholihin khusun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa ila hadrati jami' ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha, wa ila abaina wa ummahatina wa li jadina wa ajdadina wa li aulatina wa li asaidana wa li talamidana wa li masyayikhina anallahu yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa yahtim lana wa lakum bil husna bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak kita
yang sedang persiapan mengikuti ujian menjadi ASN, aparatur sipil negara ya, termasuk Mas Alfanda Rahmadani Fitrul Mukid dan anak-anak kita sekalian, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudara-saudara kita yang sakit berbaring, satu di antaranya Pak Sutarji, Pak Haji Sutarji itu yang akan berangkat umroh mestinya tanggal 16 September yang akan datang, tapi lagi diuji oleh Allah. Mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarganya diberi kesabaran, kembali sehat walafiat, dan dapat melaksanakan tugas utamanya sebagai hamba Allah untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Pendengar radio Suara Giri, Bapak Ibu sekalian yang ada di studio, yang istimewa kita sekalian dipertemukan kembali dengan bulannya yang sangat mulia, bulan Maulid, bulan kelahiran manusia agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama mengetahui bahwa kelahiran beliau disambut gegap gempita oleh seluruh alam. Pada malam itu langit seperti sedang pesta kembang api raksasa. Suara malaikat bergemuruh. Fahtazal arsyu taraba wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadjatil malaikatu tahlila wa tamjida wastighfara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, ya Allah. Allahu ahad, Allahu ahad, Allah, ya Allah. Ini ya da sifatim, ya da sifatil aliyah qaimum bil fina uridu atiyah. Allahu ahad, Allahu ahad, Allah, ya Allah. Allahu ahad, Allahu ahad, Allah, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akad, Allahu akad, Allah, ya Allah. Allahu akad, Allahu akad,
Allah ya Allah. Rohatil adyaru tashdu filayalil maulidi wa bariku nuri abdu mima'ani ahmadi. Rohatil adyaru tashdu filayalil maulidi wa bariku nuri abdu mima'ani ahmadi wa bariku nuri abdu mima'ani ahmadi wa bariku nuri abdu mima'ani ahmadi filayalil maulidi filayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, mengantarkan kita ke surga, mengantarkan kita ke surga. Amin. Rohatil adyaru tasadu bilal alil maulidin wa bariku nuni abadu bilal alil amadi wa bariku tasadu bilal alil maulidin wa bariku nuni abadu bilal alil amadi wa bariku nuni abadu bilal alil amadi wa bariku nuni abadu bilal alil amadi bimal alil maulidi bilal lil maulidi. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat bunda tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, mengantarkan kita ke surga, mengantarkan kita ke surga. Rohatil adyaru tashdu bilal alil maulidi wa bariku nuli abadu bilal ali amati ratil aryadu tasadu bilal alil maulidi wa bariku nuri abadu bilal alil amati wa bariku nuni abadu bilal alil amati wa bariku nuni abadu bima ali amadi bima alil maulidi ila
bulan Maulid tiba, lahirlah Nabi kita menerangi alam semesta dunia, lahir di waktu malam penuh salam damai bagi makhluk Tuhan Khaliqul alam. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, maka kelahirannya. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Madinah tempat wafatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anna, tadfa'u biha anna atona wa ta'un ya man amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyati abadani fatibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Bapak Ibu sekalian, pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad adalah faktor yang sangat menentukan sukses kita dalam kehidupan di dunia sampai dengan kelak di akhirat. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus insan agung yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dunia ini masih dalam suasana gelap, ya. Karena berbagai macam kerajaan sebelumnya, baik yang ada di timur maupun yang ada di barat, Romawi, Persia, sampai yang ada di timur tengah, Mesir kuno, itu semuanya tidak memberikan penghargaan kepada manusia. Di satu sisi, wanita dengan pria itu tidak boleh melangsungkan pernikahan, karena aliran Mazdak laki-laki itu dianggap sumber cahaya yang terang benderang, sementara wanita itu sumber kegelapan. Andai kata dipertemukan dalam bentuk pernikahan, maka akan terjadi malapetaka yang tidak terhingga dahsyatnya.
Akibatnya perzinahan di mana-mana. Karena pelanggaran terhadap aturan agama, kemaksiatan demi kemaksiatan terjadi di mana-mana, maka kehidupan akan semakin susah. Ekonomi nggak karu-karuan, pertengkaran antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Wanita dianggap sebagai komoditas yang harus diperdagangkan, dan tidak sedikit rakyat-rakyat yang diadu dengan binatang buas. Na'udzubillahi min dalik, tsumma na'udzubillahi min dalik. Dalam suasana kegelapan seperti itu, kebodohan yang luar biasa, maka di Jazirah Arab itu dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking bahagianya, malaikat membuat langit itu gemuruh dengan suara tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan haukol seperti yang sama-sama kita baca tadi. Sementara seperti pesta kembang api raksasa yang ada di langit menyambut kehadiran kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam yang menyimpang pada saat kelahiran Rasulullah itu tumbang. Misalnya api Majusi yang ribuan tahun tidak pernah mati, pada saat kelahiran Rasulullah tiba-tiba padam dan tidak ada satupun yang mampu menghidupkan. Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah tiba-tiba hancur, roboh, berantakan. Sementara kekaisaran Kisroh itu hancur, ya. Kemudian air yang selama ini tidak pernah kering spontanitas. Sementara Raja Abroha dengan pasukan gajahnya yang luar biasa megah, hanya seekor burung kecil yang bernama Ababil hancur, luluh, berantakan, seperti pohon-pohonan yang dihabiskan oleh lalat-lalat. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sementara pada sisi yang lain, rumput-rumputan yang selama ini kering tiba-tiba menjadi subur, berbunga-bunga, mengeluarkan harum yang luar biasa. Binatang-binatang kecil, apa itu ikan, apa itu burung yang berterbangan itu menari-nari, bersukaria menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tadi telah kita senandungkan bersama-sama. Rohatil atyaru tashudu filayalil maulidi wabariku nuri yabdu mimmaani ahmadi. Burung-burung berkicauan teramat bahagia dengan suaranya yang sangat indah di malam kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kilatan cahaya terpancar penuh makna dari wajah dan tubuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sekalian yang oleh Allah dilahirkan sebagai manusia, seorang muslim, dijadikan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah terbesar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka saudara-saudaraku pendengar radio Suara Giri dan Bapak Ibu sekalian yang ada di studio, nikmat ini kita syukuri dengan sepenuh syukur. Lain syakartum la azidannakum, insyaallah akan semakin disempurnakan dan kita sekalian akan semakin dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini, dan kelak di akhirat akan dimasukkan surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak berbeda dengan sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian memperbanyak bacaan sholawat,
Karena sesungguhnya itu adalah simbol cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ketika kita sekalian mencintai Rasulullah, maka dijamin nanti akan bersama-sama beliau menjadi penghuni surganya. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Orang-orang itu akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat kelak bersama orang-orang yang dicintai. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita sekalian akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di surganya yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Wong pamannya yang bernama Abu Lahab atau Abi Lahab itu dinas oleh Allah menjadi penghuni neraka. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selan narong datal habi wa mra'atu hamalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Karena Abu Lahab itu suka ketika mendengar dari salah seorang pembantunya yang bernama Nusaibah bahwa Dewi Aminah telah melahirkan seorang laki-laki. Abu Lahab suka, karena suka yang meskipun hanya sesaat. Ata annahu fil yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Kelahiran Rasulullah yang pada hari Senin, maka setiap hari Senin Abu Lahab yang ada di neraka oleh Allah di tangannya, wakila di jarinya ini ada setetes air. Ya, kalau orang-orang Jawa nduk kintelan iki lho, nduk kene iki lho, ana banyune saidik. Nah, itu yang dicecep setiap hari Senin, padahal senenge mau diluk. Nah, bagaimana dengan kita sekalian yang senantiasa mencintainya dan berusaha semakin tulus cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Famadhanna bil abdil ladzi tala umruhu fi hubbin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kita sekalian menjadi orang-orang yang akan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, tuba limalam yaroni, tuba lima yaroni wa amanabi. Bejo kemayangan wong sing weruh aku dheweke iman lek Muhammad iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing weruh terus iman nang Kanjeng Nabi ku bejo. Nah, kepada wa tuba summa tuba limalam yaroni wa amanabi. Kita sekalian ini tidak sezaman dengan Rasulullah. Rasulullah yang sudah lahir 15 abad yang lalu. Kita baru di abad ke-20. Ada 1-2 yang abad ke-19, ya. Sementara Kanjeng Nabi lahirnya di abad ke-5, 571. Kanjeng Nabi lahirnya di Makkah, kita lahirnya di Indonesia. Kanjeng Nabi wafatnya di Madinah, kita kayaknya wafat tetap di Indonesia. Tapi wallahu a'lam. Yes, muga-muga sing melok ngaji iki kuwabe diparingi sehat walafiat, panjang umur ya. Jangan sampai dimatikan oleh Allah kecuali dipastikan husnul khotimah. Mati yang betul-betul indah. Saya ingat kemarin sahabat saya Pak Sujat Miko itu salah seorang pengurus takmir Masjid Baitus Salam. Biasanya lek aku ngimami
Aku khotbah nduk kono dheweke sing ngumumno Pak Udin. Dheweke sing ngumumno. Jumat yang lalu dheweke sing ngumumno. Habis sholat subuh, bahkan beliau yang adzan, yang iqomah, melok sholat subuh, melok sak dongane, mulai numpak sepeda motor. Ternyata sepeda motornya jek urip wonge innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kematian yang sangat indah. Mati mendadak itu salah satu ciri wafatnya husnul khotimah. Kita mudah-mudahan tidak ada satupun yang dipanggil oleh Allah kecuali dipastikan husnul khotimah. Nah, orang-orang seperti panjenengan itu yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, innani lamustaquna ikhwani, aku kuangen banget marang konco-koncoku. Ungkapan Rasulullah dengan kalimat yang sangat mengharukan itu mendorong para sahabat sama-sama mendekat. Kanjeng Nabi kulo Abu Bakar, Kanjeng Nabi kulo Umar, Kanjeng Nabi kulo Utsman, kulo Ali, kulo Zaid, kulo Abi Hurairah, Abdurrahman bin Auf lan liyane. La antum ashabi, gak awakmu sing tak kangeni. Awakmu kabeh ku sahabatku, otomatis ya. Yang saya rindukan man huwa ya Rasulullah, sinten Kanjeng Nabi? Malam yaroni wa amanabi, yaiku wong-wong sing ora tau weruh aku ning dheweke iman marang aku. Kanjeng Nabi Muhammad iku lahire ana ing Mekah dina Isnen 12 Mulud, taune taun gajah, taune taun gajah. Ibune Siti Aminah, ramane Sayyid Abdullah, karwane Siti Khadijah, karo Siti Aisyah, karo Siti Aisyah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Siti Khafsah, Siti Saudah, Siti Ramlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Sofia, lan Siti Juwairiyah, lan Siti Juwairiyah. Putrane Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Umi Kulsum, Siti Zainab, Ruqayyah lan Siti Fatimah, Ruqayyah lan Siti Fatimah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Hamzah Abbas iku pamane, Utsman Ali iku mantune, Abu Bakar Umar moro sepuhe. Madinah hijrah kubure, Madinah hijrah kubure. Hasan Husain iku putune, Abu Thalib iku pamane,
Abdul Muthalib iku simbahe, Sofia iku bibine, Sofia iku bibine. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Dhaharatinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad, Dhaharatinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana Nabi Muhammad, Zalikal fadlu min Allah. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Husabi sab'il mathani wa hawalu tafal ma'ani, malahu fi khalqi thani wa alaihi anzalallah. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Dhaharatinul muayyad biduhuril Nabi Ahmad, Dhaharatinul muayyad biduhuril Nabi Ahmad. Ya Hanana Nabi Muhammad, Zalikal fadlu min Allah. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Siapa yang cinta Nabi pasti disayang Nabi, di dunia dirahmati, di akhirat disyafaati. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk pencinta, pengagum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak ditandai dengan suka bersolawat. Insya Allah, kayak yang disampaikan oleh banyak orang, sekarang terjadi musibah di mana-mana, ada bencana banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, apalagi ramalan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, bahwa akan terjadi megatrust yang luar biasa. Insya Allah kita bentengi dengan cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui suka membaca sholawat.
aulan nasi bi yaumal qiyamati aktarahum alayya sholatan. Seutama-utama orang kelak di hari kiamat adalah yang banyak membaca sholawatnya. Aqrabukum minni yaumal qiyamati aktarahum alayya sholatan. Orang-orang yang dekat sekali denganku kelak di akhirat adalah orang-orang yang suka membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersolawat, Kanjeng Nabi dihadirkan oleh Allah. Ma min ahadin yusalluna alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihis salam. Di dalam riwayat yang lain, la yusolli alaika ahadun illa sholla alaihi sab'una alfa malakin wa man sholat alaihil malaika kana min ahlil jannah. Kalau kita sekalian bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali, maka 70.000 malaikat bersolawat buat kita. Nah ini tadi sudah berapa kali kita melantunkan solawat. Sampean pingno dhewe be sempat nggo kalkulator ya, pingno 70.000 ping sekian solawat. Dan yang paling penting, wa man sholat alaihil malaika kana min ahlil jannah. Kita sekalian didoakan oleh malaikat, maka dipastikan kita sekalian menjadi calon-calon penghuni sorga. Jadi kuncinya kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, "Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, secara khusus orang-orang yang mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya otomatis ketika kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi melaksanakan apa-apa yang diajarkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Indikatornya, cirinya orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah mengajarkan kebersihan, ojo sampai dadi wong sing jorok ya, pakaian ya sing apik, sing tinggu ya sing bersih, ya sing suci, ya dikei harum-haruman ben malaikat itu mendekat ya. Lali busuk ambune kewecut gitu ya. Ya sing nyedeke ya bukan malaikat ya. Sing nyedeki ya ana laler, ya ana setan, ya ana pokoknya sing elek-elek ngono ku ya. Nah, ketika panjenengan mengikuti Rasulullah, maka tampilannya insya Allah rapi, bersih, dan senantiasa memikat ketika dipandang orang lain, lebih-lebih dengan senyumnya. Tabassumu kali akhika sodakoh. Senyummu, kegembiraanmu membuat orang lain suka kepadamu, itu adalah sodakoh. Wis ora pate ayu, lemu, wireng kaya silite dandang merengut teh misalnya ketemu wong ayo. Tapi jamaah yang ada di studio ini luar biasa. Tepuk tangan buat calon-calon penghuni surga ya. Kita harus senantiasa menjaga penampilan, karena penampilan Bapak Ibu sekalian itu adalah representasi orang Islam. Jadi tampak yang baik, karena Islam itu rahmatal lil alamin ya, bisa memberikan taburan kasih sayang di seluruh alam semesta ini. Ketika kita sekalian beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka
ciri khasnya adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Manidda'a hubban Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghairi tibai sunnati fahuwa kadzabun. Orang yang kesana kemari mengumumkan, menyampaikan aku cinta Nabi, aku kagum Nabi, aku pengikut Nabi, aku gandrung Nabi, tapi kelakuane ono sing grup gandrung Nabi, tapi kelakuane belas tidak menunjukkan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya pendusta, fahuwa kadzabun. Maka orang-orang seperti itu pembohong. Orang-orang yang pendusta itu tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Yang kedua, wa'azaruhu, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Itu cirinya tengere wong sing mulyake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruhu, dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimakna ikut bersama-sama berjuang amar ma'ruf nahi anil mungkar. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tadi saya sampaikan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Anda sekalian umat Nabi Muhammad itu makhluk terbaik, manusia termulia yang dilahirkan oleh Allah di muka bumi. Apa tandanya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ciri umat Nabi Muhammad sebagai umat terbaik itu iman kepada Allah. Tentu rukun iman yang 6 itu semuanya diyakini. Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada qadha qadarnya, dan kepada hari akhir. Bahwa hidup ini bukan tujuan kita, tapi hidup ini adalah sarana untuk menuju surganya di akhirat kelak dalam bentuk ridho Allah yang sangat sempurna. Nah, kalau kita sekalian ingat bahwa manusia dihidupkan oleh Allah itu dengan 3 tugas. Tugas yang utama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, amar ma'ruf nahi anil munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian yang ketiga, sebagai khalifatullah di muka bumi. Maka Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kita sekalian harus menolong perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk beramar ma'ruf nahi anil mungkar. Dalam kehidupan keluarga, ngurus anak-anak, melayani suami, ngatur ekonomi, menjaga nama baik keluarga, itu bagian dari amar ma'ruf nahi anil mungkar, ya. Tidak harus perang. Jihad fi sabilillah itu tidak harus menenteng pedang, ya, tapi ngeramut keluarga dengan sebaik-baiknya, mendidik anak, mengantarkan anak menjadi orang yang soleh, solihah. Itu dalam merupakan bentuk jihad kita. Pada sisi yang lain, jihadnya orang tua, jihadnya para wanita adalah melakukan ibadah umroh. Nah, tapi itu menjadi kewajiban, ya. Jadi kalau kita sekalian tuh pengen menjadi orang-orang yang sukses, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi jihad fi sabilillah dalam konteks ini amar ma'ruf nahi anil mungkar. Ya. Bapak-bapak sekalian, saat ini merupakan bagian dari pelaksanaan wanasoruhu, menolong perjuangan Nabi Muhammad, menolong agama Allah. Jadi pengajian yang kita laksanakan ini bukan hanya studionya yang dapat, panitia penyelenggara, ibu-ibu yang membawa minuman, ibu-ibu yang membawa makanan, sampai ibu-ibu yang noto sandal, ibu-ibu yang ngiling nih koncone melalui WhatsApp group, ya, ibu-ibu yang datang ke sini meskipun tidak membawa apapun, tapi itu merupakan bagian dari menolong agama Allah. Karena dengan kegiatan pengajian seperti ini, paling tidak kita tidak sedang melakukan maksiat. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengikuti ngaji para pendengar di radio itu nilai plus yang pertama, tidak melakukan maksiat. Berarti sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika Bapak Ibu sekalian mengajak temannya, mengajak orang lain bersama-sama, maka Bapak Ibu sekalian mendapatkan pasal man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa mengajak, mendorong, mensupport orang lain untuk melakukan perbuatan baik, maka dia mendapatkan bagian dari kebaikan yang dilakukan oleh teman-temannya. Dadi le umpamane ngejak wong sitok berarti dheweke oleh loro. Lek ngejak wong 5 berarti dheweke oleh 6. Umpama kok ikut dihitung 1 jutaan berarti oleh 6 juta. Padahal pahala yang diberikan oleh Allah enggak terhingga, luar biasa. Makanya ibu-ibu sekalian, yang pertama istiqomah. Yang pertama istiqomah. Al istiqomah, yang orang-orang yang istiqomah itu khairum min alfi karomah. Loh ya, dadi sampean melo ngaji koyo ngene iki, istiqomah, buatif ya, istiqomah, Pak Azhari istiqomah, ora usah mikir untung rugi. Wong kabeh lek Gusti Allah nggih, lek digunakno kanggo ibadah insyaallah dibalekno karo Gusti Allah. Caranya wallahu a'lam. Kita tidak perlu tahu cara Allah membalas berbagai macam kebaikan kita, tapi pastikan in aksantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih hebat. Amin. Allahumma amin. Iku mau ayate in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, diberi kedudukan yang sangat mulia dunia akhirat. Wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, dan senantiasa dekat dengan Al-Qur'anul Karim, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu kalau mau membaca Al-Quran, 1 huruf saja Allah memberikan 10 kebaikan. Lali sak baris tok iku kurang luwih 45, berarti wis entuk 450 kebaikan. Al-Quran itu multifungsi, apalagi kalau Bapak Ibu sekalian mau mengajarkannya. Kata Rasulullah, ya Aba Hurairah ta'alamal Qur'an wa alimhun nas. Wahai Abi Hurairah, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain, ajarkanlah kepada sesamamu. Wala tazalu kadzalika hatta ya'tiyakal maut, biasakan itu sampai kematian menjemputmu. Fa in atakal maut wa anta kadzalik hajjatal malaikatu ila qabrika kama yakhujul mu'minuna ila baitil haram. Le awakmu istiqomah,
belajar Al-Quran, mengajarkan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada cucumu, kepada keponakanmu, kepada tonggo-tonggomu, anak tonggo-tonggomu sampai wafat. Nanti kuburanmu itu akan dijadikan oleh malaikat sebagai tempat berhaji. Hajjatal malaikatu ila qabrika podo karo kama yahujjul mu'minuna ila baitil haram, kaya hajine wong-wong mukmin nanggone Mekah. Masya Allah. Al-Quran iku kitab kang suci sing diturunke marang Kanjeng Nabi kanggo nyelametke kita kabeh iki. Mula aja lali saben dina ngaji. Nek donya akeh rizki, saben taun iso budal haji. Sapa sing seneng maca Al-Quran, mongko uripe entuk kamulyan, atine ayem, suryane padang, sandang pangane mesti kecukupan, sok nang akhirate kebak kemulyaan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, al-fataya jiratal amin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Al-Quran ikun kitab kang suci sing diturunke marang Kanjeng Nabi dening Gusti Allah Rabbul Izzati kanggo nyelametke kita kabeh iki. Mula aja lali saben dina ngaji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa karati, adbataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Tombo atiku lima perkarane, kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, al-fataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Kaping telu kudu weteng kang luwe, kaping papat zikir wengi ingkang suwe, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe.
muga-muga kita bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah nyembadani salawat sawijine bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah nyembadani. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi